Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kepada kalian kisah dan kasus yang berasal dari kota Bengkulu, di mana kasus ini sangat menyedihkan. Pembunuhan ini dapat terungkap, namun tubuh korban berhasil ditemukan hanya bagian kepala dan kakinya saja, dan itu pun sudah berbentuk menjadi kerangka. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Seorang gadis muda belia bernama Astrid Aprilia, berusia 15 tahun, merupakan seorang pelajar SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Gadis muda ini dikenal sebagai sosok pendiam, tidak banyak bicara, dan hanya bicara seperlunya saja. Sejak usianya masih bayi, dia pun sudah menerima kenyataan pahit, di mana kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai, dan ibunya pun meninggalkannya. Sejak usianya bayi hingga mencapai usia 15 tahun, Astrid pun dirawat oleh sang nenek yang bernama Nur Hayati berusia 65 tahun. Sang neneklah yang merawat dan membesarkan Astrid dengan penuh kasih sayang. Astrid bersama dengan nenek Nur Hayati bertempat tinggal di Bedengan, Gang Palem, RT 8, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur. Namun sang nenek pun harus merasakan kehilangan cucu tercintanya, tepatnya pada jam 17.00 pada hari Jumat tanggal 8 November 2019. Saat itu, Astrid berpamitan kepada sang nenek untuk mencetak tugas sekolahnya di salah satu tempat fotokopi yang tidak jauh dari rumahnya. Saat keluar rumah tersebut, Astrid menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan nomor polisi BD 3640 KV. Sedangkan pakaian yang digunakan adalah kaos garis-garis merah, hitam, dan putih. Kemudian menggunakan celana hitam dan kerudung berwarna hitam. Sesaat cucunya akan pergi, sang nenek pun sempat melarangnya. Lantaran hari sudah sore, ditambah lagi besok hari libur sekolah dan tanggal merah. Namun pada hari itu, Astrid pun ngotot ingin tetap pergi. Sang nenek pun akhirnya mengizinkannya. Namun saat memasuki waktu maghrib, mulai timbullah perasaan khawatir di dalam hati sang nenek. Lantaran Astrid pun tidak kunjung kembali. Nenek Nur Hayati pun langsung menghubungi tetangga dan saudara memberitahu jika Astrid tidak kunjung pulang. Meski pihak keluarga sudah mencoba menghubungi nomor Astrid dan nomor telepon itu pun masih aktif, namun dia tidak merespon pesan atau telepon tersebut. Pihak keluarga masih menunggu kepulangan Astrid dari malam hingga keesokan harinya. Namun Astrid pun tidak kunjung kembali ke rumah. Hingga pada akhirnya pencarian langsung dilakukan oleh pihak keluarga. Untuk mencari informasi keberadaan Astrid, seluruh teman Astrid dipanggil oleh pihak keluarga, termasuk teman pria dari Astrid. Namun hasil itu pun tidak berbuah hasil. Tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan dari Astrid. Pihak keluarga pun segera melaporkan hilangnya Astrid kepada pihak kepolisian dan membuka laporan kehilangan. Namun setelah 2 hari kemudian, pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019, pihak keluarga mendapatkan informasi dari salah satu temannya Astrid, di mana Astrid mengabarkan jika dirinya sedang berada di Jambi. Dan sejak itulah ponselnya pun tidak aktif. Meskipun sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan dari Astrid, tetapi pihak keluarga merasa ada yang janggal. Jika saat meninggalkan rumah, Astrid tidak membawa pakaian dan hanya mengenakan pakaian ketika dia pergi. Serta flash pun yang akan digunakan untuk mencetak tugasnya tertinggal di meja belajarnya. Pihak keluarga sudah tidak memikirkan motor yang digunakan oleh Astrid. Bahkan walaupun motor itu harus hilang, keluarga pun tidak peduli. Yang penting Astrid kembali pulang ke rumah dalam kondisi selamat. Sementara pihak Polres Rejang Lebong yang menerima laporan itu mengaku jika unit reskrim sedang bekerja melakukan penyelidikan. Nenek Nur Hayati pun menceritakan beberapa hari sebelum Astrid hilang, dirinya sempat merasakan firasat tidak baik terhadap cucunya itu. Karena saat berada di dalam rumah, Astrid sering melamun. Dan saat ditanya
dia mengaku sedang tidak enak badan. Tidak hanya itu saja, neneknya pun sering diliputi perasaan takut, rasa kehilangan Astrid. Sehingga pada malam itu dirinya sampai memeluk dan menciumi cucunya itu. Meskipun pihak keluarga sudah membuat laporan polisi, namun usaha keluarga pun tidak berhenti. Salah satu upaya mereka, keluarga sampai datang ke paranormal berharap adanya petunjuk. Namun segala upaya sudah dilakukan, tetap saja Astrid belum berhasil ditemukan. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun terus berupaya untuk menemukan Astrid. Namun usaha polisi pun menemukan jalan buntu lantaran minimnya petunjuk mengenai keberadaan dari Astrid. Hingga memasuki 2 bulan, Astrid belum juga ditemukan. Tetapi polisi pun akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk ketika polisi melacak sosial media milik dari Astrid. Rupanya, walaupun pemilik akun telah menghilang, namun sosial medianya selalu aktif. Dari sanalah polisi pun segera melakukan pelacakan. Ternyata sosial media itu pun terhubung dengan ponselnya Astrid. Dari sana, polisi pun berhasil mendapatkan lokasi tersebut. Meski sudah mengetahui lokasinya, namun cukup sulit untuk menemukan posisi tepatnya. Polisi pun harus menurunkan informan ke beberapa lokasi yang terlacak di mana signal ponsel Astrid berada. Langkah polisi ini pun sangat tepat. Dari sanalah polisi mendapatkan informasi jika terlihat motor yang diduga miliknya Astrid terlihat mondar-mandir di jalan kawasan Kecamatan Curug Tengah, dikendarai oleh seorang pria. Tim yang berada di lapangan pun langsung bergerak membuntuti motor tersebut. Setelah yakin jika motor itu adalah miliknya Astrid, polisi pun langsung melakukan penangkapan kepada pria tersebut pada tanggal 17 Januari 2020. Pelaku ini bernama Yoki Aminoto, berusia 32 tahun, merupakan supir angkutan umum. Dari hasil interogasi polisi di lokasi, pelaku pun langsung mengakui jika dialah pelaku penculikan kepada korban. Dan mirisnya, pelaku mengaku sudah membunuh korban serta memutilasi tubuh korban. Selain itu, polisi pun menemukan ponsel korban yang berada di dalam mobil angkutan umum milik dari pelaku. Tidak hanya itu saja, di balik speaker mobil, polisi pun menemukan beberapa buah celana dalam wanita, namun entah milik siapa. Dari sanalah polisi meminta pelaku menunjukkan di mana lokasi tubuh korban dibuang. Pelaku mengaku membuang tubuh korban dilemparkan dari jembatan air merah. Polisi pun bergegas menuju ke sana melakukan pencarian. Sungai yang lebar dan luas, upaya pencarian itu polisi dibantu oleh warga bersama dengan anggota TNI dan BRIMOB menelusuri aliran sungai air merah mencari tubuh korban. Pencarian itu pun akhirnya berbuah hasil dan menemukan bagian tubuh korban di dalam kresek berwarna hitam berupa tengkorak kepala dan kaki, ditemukan di air terjun Cibayak yang berada di belakang TPU Airbank berjarak 1 km dari jembatan air merah. Mirisnya pada saat itu tubuh korban dan organ lainnya tidak berhasil ditemukan. Temuan ini pun segera dievakuasi ke RSUD Curup. Tim forensik pun meminta ayah korban untuk melakukan tes DNA, memastikan temuan tersebut milik dari Astrid Aprilia yang telah menghilang. Ternyata terungkaplah fakta. Hasil DNA menunjukkan kecocokan jika kerangka kepala dan kaki tersebut milik dari Astrid Aprilia. Pihak kepolisian pun menduga jika pelaku ini mengalami kelainan seksual. Lantaran ketika korban menghilang, banyak keluarga ataupun teman-teman sekolah dari korban mendapatkan teror, di mana sering ada nomor-nomor baru yang masuk menghubungi mereka via video call. Ketika diangkat, yang terlihat hanyalah organ kelamin dari pria. Hal ini pun terungkap setelah polisi melakukan pengecekan di ponsel pelaku. Sementara nomor keluarga dan teman-teman sekolah dari korban didapat dari ponsel korban. Pelaku sendiri mengaku sudah mengenal korban sejak korban masih SMP. Lantaran pelaku ini merupakan supir angkutan umum dan langganan korban saat pulang dan berangkat ke sekolah.
Motif dari kejahatan ini, pelaku mengaku mengincar motor korban karena adanya desakan ekonomi. Pelaku menghubungi korban untuk datang ke rumahnya yang berada di Kelurahan Talang Ulu dengan alasan meminta tolong kepada korban untuk dibungkuskan kado. Pada saat di rumah pelaku, korban pun segera membungkus kado sesuai dengan permintaan dari pelaku. Di sela-sela korban sedang membungkus kado, korban pun meminta minum kepada pelaku dan pelaku menyuruh korban untuk mengambil sendiri di dapurnya. Di saat korban sedang meminum air di dapur, pelaku datang menghampiri korban, lalu tiba-tiba membekap mulut korban dari belakang dan membentak korban jangan berteriak. Korban pun yang takut hanya bisa diam, lalu diikat tangan dan kaki korban serta mulut korban disupal kain agar tidak berteriak dan memasukkan korban ke dalam angkot yang terparkir di garasi rumahnya. Pelaku membawa korban ke rumah kenalannya yang tidak jauh dari rumah pelaku. Hal itu sengaja dilakukan lantaran khawatir ketahuan oleh sang istri. Setibanya di lokasi, pelaku pun membawa masuk ke dalam rumah kenalannya tersebut. Pelaku mengaku menitipkan korban di rumah temannya untuk sementara waktu, lantaran ayah korban memiliki hutang dengan jaminan adalah anaknya. Korban pun dimasukkan ke dalam kamar, lalu diikat di tiang kasur dan pelaku meninggalkan korban di sana. Rumah itu digunakan oleh pelaku lantaran pemilik rumah menderita penyakit pikun, sehingga saat dirinya menitipkan korban, pemilik rumah pun tidak banyak bertanya. Pada keesokan harinya, pelaku datang kembali sekitar pada jam 12 siang untuk mengambil korban, dan pelaku mengakui jika ayah korban sudah membayar hutang, lalu memasukkan korban ke dalam angkot menuju kembali ke rumah pelaku. Setibanya di rumah pelaku, pada saat akan memasukkan mobil ke dalam garasi, pelaku pun sempat membuka penutup mulut dari korban. Tiba-tiba korban berteriak meminta pertolongan. Karena panik, pelaku pun mencekik leher korban selama 20 menit. Hingga akhirnya korban pun tidak bergerak lagi. Pada saat itu, pelaku meninggalkan korban di dalam mobil angkotnya. Dan sekitar pada jam 2 dini hari, pelaku pun melucuti baju serta beberapa perhiasan milik korban. Pelaku memisahkan bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian dan membawa tubuh korban ke jembatan air merah. Di sanalah pelaku membuang tubuh korban. Pelaku mengaku tidak menodai korban. Alasan pelaku melucuti pakaian korban karena ingin menghilangkan sidik jari dari pelaku yang menempel pada baju korban. Pelaku sempat menghubungi keluarga korban dan meminta uang tebusan sebesar 100 juta rupiah. Jika tidak memberikan, maka korban akan dibunuh. Lantaran tidak memiliki uang, keluarga korban pun tidak bisa memenuhi permintaan dari pelaku. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal berlapis. Namun meski sudah dijerat dengan pasal berlapis, tetapi hukuman maksimalnya adalah 15 tahun. Namun pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dikategorikan lex specialis. Artinya pelaku kejahatan yang menimpa atau yang menjadi korban adalah anak-anak. Besar kemungkinan pelaku ini masuk dalam kategori tersebut dan bisa mendapatkan vonis mati. Tetapi guys, mohon maaf, gua sudah berusaha untuk mencari hasil vonisnya, tetapi gua nggak berhasil menemukan hasil vonisnya. Dan gua berharap pelaku mendapatkan vonis mati. Mari kita doakan semoga korban mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Dan semoga kita dan keluarga dijauhkan dari orang-orang yang berhati jahat seperti ini, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?